Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan aku Indi Astuti dengan NIM 11231630. Pada video sebelumnya kita sudah belajar mengenai regresi sederhana. Di video kali ini kita akan membahas regresi berganda. Persamaan regresi adalah persamaan matematik yang memungkinkan untuk meramalkan nilai-nilai suatu peubah tak bebas atau dependen dari nilai-nilai satu atau lebih peubah bebas atau independen. Dalam hal regresi berganda di mana independennya lebih dari satu variabel, boleh antara 2 sampai 7. Kalau melebihi 7 variabel independen, maka hasil ramalannya akan tidak efektif. Oleh karena itu, sebelum kita mempelajari masalah regresi berganda, kita harus menguasai dan memahami dahulu regresi sederhana. Karena pembahasan ini tidak akan jauh dari regresi sederhana. Satu hal lagi yang penting, regresi berganda merupakan hal yang paling sering digunakan dalam menganalisis hubungan karena lebih efektif dari regresi sederhana. Untuk lebih jelasnya, kita akan mencoba mengerjakan latihan soal di modul 6 ini. Nah, teman-teman, di sini terdapat latihan 8 dan di sini ada 2 soal. Kita akan mengerjakan soal pertama terlebih dahulu. Yang pertama ada PT Maju Mundur Informatika atau MMI beberapa bulan ke depan akan gencar-gencarnya mengadakan promosi sebuah aksesoris komputer di berbagai daerah dengan membuka stand di berbagai daerah. Berikut ini data mengenai penjualan biaya promosi dan luas stand yang dikeluarkan di 15 daerah. Analisislah data berikut ini. Nah, ini untuk datanya ya teman-teman. Untuk mengolah data ini kita akan menggunakan SPSS. Kita beralih ke SPSS terlebih dahulu. Nah, di sini sebelum itu kita atur dulu di bagian variable view ya teman-teman. Di sini ada daerah, penjualan, promosi hingga ke stand. Kemudian ini untuk data view-nya dan ini adalah data yang kita ambil dari soal sebelumnya. Untuk menganalisis atau menguji data ini kita menggunakan menu Analyze. Kemudian kita klik di bagian Regression dan kita pilih Linear. Untuk ini, kita masukkan penjualan ke dependent, dan kita masukkan promosi ke independent, dan stand ini juga ke independent. Kemudian kita cek di statistik. Di sini kita checklist di estimate, kemudian mode fit hingga ke bagian collinearity diagnostik. Kemudian continue. Kemudian kita ke plots. Di sini kita klik histogram, kemudian continue, kemudian option. Nah, di sini pengaturannya seperti ini ya teman-teman. Kemudian continue, jika sudah kita klik OK. Baik teman-teman, inilah hasil dari analisisnya. Kita lihat yang pertama di descriptive statistik. Di sini main dari penjualan adalah 246,40 dengan deviasi standar sebesar 41,113 dan jumlah data yang tersebar sebesar 15. Kemudian, main dari promosi adalah 34,53 dengan deviasi standar sebesar 9,583 dan jumlah data yang tersebar adalah 15. Selanjutnya, main dari stand adalah 187,93 dengan deviasi standar yaitu sebesar 38,087 dan jumlah data yang tersebar sebesar 15. Kemudian kita lihat di bagian correlation. Di sini nilai korelasi menunjukkan angka sebesar 0,898 antara penjualan dan promosi. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan antara penjualan dan promosi adalah kuat. Selanjutnya, nilai korelasi menunjukkan angka sebesar 0,901 antara penjualan dan stand. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan antara penjualan dan stand adalah kuat. Kemudian kita lihat di bagian model summary.
Di sini di kolom R menunjukkan angka koefisien korelasi yaitu sebesar 0,974. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan antara variabel sangat kuat. Selanjutnya kolom R square yaitu 0,949 merupakan kuadrat dari nilai korelasi R square, juga disebut koefisien determinasi. Hal ini berarti bahwa promosi dan stan dapat menjelaskan penjualan sebesar 94,9% dan 5,1% dipengaruhi oleh sebab-sebab lain. Selanjutnya di kolom standar error of estimate sebesar 9,983 menunjukkan bahwa nilai rata-rata dari seluruh data yang menyimpang dari garis regresi. Hal ini menandakan bahwa model regresi ini baik digunakan karena standar deviasi lebih kecil dibandingkan dengan standar deviasi penjualan. Kemudian kita lihat di bagian koefisien. Di sini kita bisa melihat persamaan garis regresi dari kolom B ini teman-teman, di mana Y sama dengan 60,786 plus 2,238 X1 plus 0,576 X2, di mana Y merupakan variabel penjualan dan X1 merupakan variabel promosi dan X2 merupakan variabel stan. Dan ini untuk histogramnya. Nah, itulah hasil dari soal nomor 1, teman-teman. Kita akan melanjutkan ke soal 2. Baik teman-teman, kita lanjut mengerjakan soal nomor 2. Di sini, suatu perusahaan memiliki data usia, income salesperson, dan pengalaman kerja sebagai sales. Perusahaan itu ingin membuat model regresi berganda untuk memprediksi income berdasarkan usia dan pengalaman kerja. Data dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Ini untuk datanya. Dan kemudian tentukan koefisien dari persamaan regresi berganda dan tentukan apakah koefisien yang diperoleh signifikan. Lakukan pula estimasi untuk seorang sales yang berusia 40 tahun dengan pengalaman kerja 4 tahun. Gunakan alfa sama dengan 0,05. Untuk menganalisis data ini, kita akan menggunakan SPSS. Baik, di sini kita atur terlebih dahulu di bagian variable view ya teman-teman. Kemudian ini adalah data view-nya dan di sini merupakan data dari soal sebelumnya. Untuk menganalisisnya, kita klik bagian menu Analyze, kemudian Regression, kemudian kita klik Linear. Nah, di sini bagian income kita masukkan ke dependent, kemudian usia dan pengalaman kerja kita masukkan ke independent. Kemudian di bagian statistik kita checklist semuanya sampai ke collinearity di agnostic. Setelah itu klik continue. Di bagian plots kita checklist di histogram, kemudian continue, dan di bagian option pengaturannya seperti ini ya teman-teman. Kemudian continue. Jika sudah, kita klik OK. Baik, ini adalah hasil analisisnya. Bisa kita lihat di sini di bagian deskriptif statistik. Mean dari income adalah 29990,91 dengan deviasi standar sebesar 9652,404 dan jumlah data yang tersebar sebesar 11. Kemudian mean dari usia adalah 29,36 dengan deviasi standar yaitu 5,732 dan jumlah data yang tersebar adalah 11. Selanjutnya, mean dari pengalaman kerja adalah 2,73 dengan deviasi standar yaitu 1,849 dan jumlah data yang tersebar sebesar 11. Kemudian kita lihat di bagian correlation. Di sini, nilai korelasi menunjukkan angka sebesar 0,897
antara income dan usia. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan antara income dan usia adalah kuat. Kemudian, nilai korelasi menunjukkan angka sebesar 0,719 antara income dan pengalaman kerja. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan antara income dan pengalaman kerja adalah kuat. Kemudian kita lihat di bagian model summary. Di sini kolom R menunjukkan angka koefisien korelasi yaitu sebesar 0,950. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan antara variabel sangat kuat. Kemudian di bagian R square, yaitu sebesar 0,902 merupakan kuadrat dari nilai korelasi R square, juga disebut koefisien determinasi. Hal ini berarti bahwa usia dan pengalaman kerja dapat menjelaskan income sebesar 90,2% dan 9,8% dipengaruhi oleh sebab-sebab lain. Kemudian di bagian kolom standard error of estimate sebesar 3379,772 menunjukkan bahwa nilai rata-rata dari seluruh data yang menyimpang dari garis regresi. Hal ini menandakan bahwa model regresi ini baik digunakan karena standar deviasi lebih kecil dibandingkan dengan standar deviasi income. Baik, selanjutnya kita lihat di coefficients. Di sini bisa kita lihat di bagian kolom B ini teman-teman, bahwa persamaan garis regresinya yaitu Y sama dengan min 10591,034 plus 1207,730 X1 plus 1876,824 X2, di mana Y merupakan variabel income dan X1 merupakan variabel usia dan X2 merupakan variabel pengalaman kerja. Nah, kemudian di sini bisa kita lihat histogramnya ya teman-teman. Baik, itulah hasil pengerjaan dari soal 1 dan 2. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.